Halo, perkenalkan, nama saya Felix Aristo dari kelas 06 MASI. Di sini saya akan mempresentasikan proposal skripsi yang telah saya buat. Proposal skripsi saya berjudul Pengembangan Fitur Analisis Data Pelajar pada e-learning berbasis Moodle. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu latar belakang dari proposal skripsi saya. Seiring perkembangan zaman, teknologi mengalami perkembangan yang sangat pesat. Kebutuhan teknologi saat ini semakin meningkat. Lahirnya era digital baru merupakan tanda teknologi ini terus bertumbuh dengan berbagai inovasi baru. Pada awal bulan April 2020, Indonesia gempar dengan meningkatnya kasus positif COVID-19. Industri di Indonesia mengalami gejolakan perekonomian yang sangat signifikan, mulai dari adanya status pemutusan hubungan kerja pada karyawan, pengurangan pendapatan, dan lain sebagainya. Indonesia pada masa ini sedang mengalami masa-masa yang berat. Peraturan pemerintah mulai ketat untuk menghadapi wabah COVID-19 ini. Kerja di rumah merupakan salah satu wujud arahan pemerintah agar memutus rantai penyebaran wabah ini. Di masa sulit seperti ini, semua industri ataupun aktivitas jual beli harus dilakukan dengan sistem online, sehingga aktivitas seperti berkumpul harus dihindarkan demi memutus rantai penyebaran COVID-19. E-learning menjadi salah satu media yang saat ini paling dibutuhkan di segala bidang industri. Dengan e-learning, karyawan ataupun pekerja di bidang apapun dapat merasakan manfaatnya, yaitu dapat terus berinteraksi satu dengan yang lain, dan tetap meningkatkan kreativitas serta pengembangan diri yang dapat diukur. E-learning dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja. Dalam proposal ini, saya mengangkat penelitiannya dalam menganalisis data setiap pelajar guna untuk mempelajari bagaimana perilaku pelajar yang menggunakan e-learning serta menganalisis keaktifan pelajar di dalam suatu ruang kursus digital. Rumusan masalah saya itu ada dua. Yang pertama, bagaimana mengembangkan fitur analisis data pelajar pada e-learning berbasis Moodle. Yang kedua, teknik apa saja yang digunakan dalam melakukan analisis data pelajar pada e-learning berbasis Moodle. Batasan masalah saya, penelitian ini terfokus pada data yang hanya terdapat pada e-learning Moodle. Kemudian, saya akan menjelaskan secara singkat tentang teori berdasarkan proposal skripsi yang saya buat ini. Yang pertama itu mengenai analisis data. Analisis data merupakan suatu proses atau upaya pengolahan data menjadi sebuah informasi yang baru agar karakteristik data tersebut menjadi lebih mudah dimengerti dan berguna untuk solusi suatu permasalahan. Jadi, di dalam skripsi proposal ini, saya akan lebih menekankan pada analisis data yang terdapat pada e-learning tersebut. Jadi, di dalam itu akan ada banyak data yang akan dianalisis. Pertama, yang paling sering yaitu data kuis pada pelajar yang telah mengerjakan. Kemudian, teknik yang saya akan gunakan itu berdasar dari teknik data mining. Data mining tersebut merupakan suatu cabang dari bisnis intelijen yang berguna untuk menemukan pola-pola atau pattern dari sebuah data sehingga dapat kita ambil knowledge-nya. Di dalam data mining itu terdapat banyak sekali teknik-teknik pecahannya. Yang pertama ada untuk berguna untuk memprediksi. Jadi
seperti ramalan cuaca dan sebagainya itu menggunakan teknik data mining ini. Kemudian terdapat juga teknik klasifikasi. Jadi untuk mengklasifikasi atau membuat kelas-kelas untuk mendeskripsikan data yang penting. Kemudian ada juga teknik clustering. Proses ini digunakan untuk mengelompokkan data berdasarkan kesamaan jenis yang dimiliki. Jadi, saya akan menggunakan teknik data mining ini untuk menganalisis data pada e-learning ini. Kemudian, saya akan menjelaskan singkat tentang Moodle itu sendiri. Jadi, Moodle itu merupakan suatu paket perangkat lunak yang dapat digunakan untuk melakukan latihan soal, kuis, maupun sebagainya. Dan itu bisa dilakukan via internet. Moodle itu merupakan singkatan dari Modular Object Oriented Dynamic Learning Environment. Moodle memiliki kelebihan yang sangat powerful. Yang pertama, Moodle itu cocok diterapkan dalam kelas online. Kemudian, keamanan Moodle sangat terjamin. Yang ketiga, Moodle menyediakan aneka macam bahasa bagi penggunanya. Jadi, seluruh pengguna Moodle dari negara manapun bisa mengatur sesuai bahasa yang mereka mengerti. Yang keempat, Moodle ini bersifat open source software, jadi gratis dan mudah diakses oleh siapapun. Yang kelima, Moodle memiliki manajemen pengguna, jadi lebih membebaskan penggunanya untuk mengatur kursus apapun yang ingin ditambahkan, dikurangkan, maupun diedit. Kemudian yang keenam, Moodle menyediakan fitur chatting, modul jurnal, kuis, untuk survei, workshop, polling, serta masih banyak lagi modul lainnya. Ketujuh, Moodle ini merupakan perangkat yang sederhana, serta kompatibel dan efisien dengan komputer manapun. Ya, jadi saya simpulkan bahwa proposal skripsi saya ini lebih menekankan pada pembuatan atau pengembangan fitur pada Moodle itu untuk melakukan analisis data terhadap pelajar yang mengikuti kegiatan pada e-learning itu. Jadi, kita bisa men-tracking atau melihat bagaimana keaktifan orang-orang atau pelajar yang terdapat di dalam e-learning tersebut. Ya, demikian presentasi singkat saya mengenai proposal skripsi yang telah saya buat. Semoga yang melihat video ini dapat menjadi inspirasi atau menambah wawasan di bidang analisis data. Sekian, terima kasih.